Victor Igbonevo langsung mengundurkan diri dari skuad Persib usai lakukan blunder di laga tadi malam lawan Zhejiang di lanjutan Liga Champions Asia 2. Tidak ikut pulang ke Bandung, memutuskan gantung sepatu tidak akan bermain sepak bola lagi. Gajinya dikembalikan ke manajemen Persib. Jadi 4 tuntutanku ke sosok mantan pemain timnas Indonesia tersebut. Di sisi lain ini luapan emosi Bobotoh. Seperti apa kronologinya? Simak ulasannya berikut ini. Yes, alhamdulillah, Bobotoh nggak jadi sedih dan menangis. Bojan Hodak buat pernyataan jujur begini usai laga lawan Zhejiang tadi malam. Bobotoh malah tambah bahagia mendengar semua ini. Kok bisa begitu? Simak ulasannya berikut ini. Ini baru mental kelas dunia. Kapten Persib Bandung Mark Klok blak-blakan buat pernyataan hebat gini usai laga tadi malam, sampai bawa-bawa soal performa terbaik Persib Bandung. Apa yang sebenarnya terjadi? Saksikan semuanya hanya di sini. Mantap, ini Bobotoh auto full senyum. Komdis PSSI akhirnya tidak jatuhkan hukuman apapun ke Persib usai supporter turun ke lapangan baku hantam dengan Stewart di laga Persib versus Persija. Kok bisa begitu? Ini kronologi selengkapnya. Simak penjelasannya berikut ini. Auto getarkan bumi Pasundan. Ternyata masih ada asa berjaya di Asia. Walau kalah 2 kali di Liga Champions Asia 2, Bobotoh nggak perlu khawatir. Ini skenario mudah Persib lolos fase grup. Ternyata cuman gini aja toh. Sepele. Kok bisa? Simak baik-baik telinga kalian. Atau menang kemenangan Chelsea. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Victor Igbonevo langsung mengundurkan diri dari skuad Persib usai lakukan blunder di laga tadi malam lawan Zhejiang di lanjutan Liga Champions Asia 2. Tidak ikut pulang ke Bandung, memutuskan gantung sepatu tidak akan bermain sepak bola lagi. Gajinya dikembalikan ke manajemen Persib. Jadi 4 tuntutanku ke sosok mantan pemain timnas Indonesia tersebut. Di sisi lain ini luapan emosi Bobotoh. Seperti apa kronologinya? Simak ulasannya berikut ini. Salah satu pilar senior Persib Bandung, Victor Igbonevo, kini menjadi sorotan tajam setelah hasil buruk timnya. Kekecewaan fans, terutama Bobotoh, semakin meningkat karena 1 gol yang bersarang ke gawang Persib, berawal dari kesalahan Igbonevo dalam mengantisipasi serangan lawan. Momen tersebut terjadi di menit ke-70 saat pemain Zhejiang membangun serangan. Victor bermaksud menghalau bola dengan kepalanya, namun tandukannya malah mengarah kepada winger Zhejiang, Jan-Efraard Kouassi, yang dengan sigap memanfaatkan peluang untuk menjebol gawang Persib. Usai pertandingan, Victor Igbonevo mendapatkan kritik keras dari para Bobotoh. Banyak di antara mereka yang meminta Victor untuk meninggalkan Persib atau bahkan pensiun. Desakan ini terlihat jelas di kolom komentar unggahan akun Instagram resmi Persib Bandung. Beberapa komentar mencolok seperti tombol Victor Igbonevo out dan Victor pensiun mencerminkan kekecewaan yang mendalam. Buat realistis, Papa Victor sudah habis masanya untuk bermain di Liga 1. Mending tidak usah dimainkan, kasihan pemain lain yang sudah mati-matian berjuang, tulis salah satu netizen. Desakan untuk Victor Igbonevo hengkang dari tim bukanlah yang pertama. Sebelumnya, ia juga mendapatkan kritik serupa setelah Persib bermain imbang 2-2 melawan Madura United, di mana banyak Bobotoh menilai bahwa penampilannya berkontribusi pada kegagalan tim meraih 3 poin. Bagaimana pendapat kalian tentang situasi ini? Apakah kalian setuju dengan desakan para Bobotoh terhadap Victor Igbonevo? Silakan bagikan komentar kalian.
Yes, alhamdulillah. Bobotoh nggak jadi sedih dan menangis. Bojan Hodak buat pernyataan jujur begini usai laga lawan Zhejiang tadi malam. Bobotoh malah tambah bahagia mendengar semua ini. Kok bisa begitu? Simak ulasannya berikut ini. Kekalahan yang dialami Persib membuat mereka terdampar di dasar klasemen grup F tanpa mengantongi poin. Sementara itu, Zhejiang sukses meraih kemenangan perdananya di ACL 2 dan kini menempati peringkat ketiga. Pelatih Persib, Bojan Hodak, tidak menutupi bahwa kesalahan individu menjadi penyebab utama kekalahan timnya. Ia percaya para pemain sebenarnya bisa tampil lebih baik dibandingkan saat melawan Port FC. Sayangnya, kesalahan tersebut berakibat fatal, membuat timnya kebobolan. Saya rasa kami memainkan pertandingan yang bagus. Karena kesalahan individual, kami kebobolan gol dan pada akhirnya kami merasa kecewa dengan hasil akhir pertandingan ini, ungkap Hodak dalam konferensi pers usai pertandingan, seperti dilansir dari laman resmi Persib. Hodak menjelaskan bahwa di babak pertama, Zhejiang FC hanya memiliki satu peluang berbahaya. Selebihnya, tidak ada serangan yang mengancam pertahanan Persib. Kami memiliki beberapa kesempatan yang seharusnya bisa menghasilkan yang lebih baik. Sayang kami tidak bisa mencetak gol, tambahnya. Meski merasa kecewa, Hodak tetap memberikan apresiasi kepada Mark Klok dan rekan-rekannya. Ia berharap timnya bisa meraih hasil yang lebih baik di laga ACL2 berikutnya. Tapi secara keseluruhan, performa kami bagus dan kami bermain jauh lebih baik dari laga pertama melawan Port. Tetapi kami juga masih terus menjaga peluang untuk lolos ke fase berikutnya, kata Hodak. Bagaimana pendapat kalian tentang penampilan Persib dan harapan di laga selanjutnya? Silakan berbagi komentar. Ini baru mental kelas dunia. Kapten Persib Bandung Mark Klok blak-blakan buat pernyataan hebat gini usai laga tadi malam, sampai bawa-bawa soal performa terbaik Persib Bandung. Apa yang sebenarnya terjadi? Saksikan semuanya hanya di sini. Persib kembali gagal meraih poin di AFC Champions League 2 setelah pada pertandingan keduanya di grup F, Maung Bandung harus mengakui keunggulan Zhejiang FC dengan skor 0-1 di Huanglong Sport Stadium, Kamis 3 Oktober kemarin. Laman resmi Persib melaporkan bahwa para pemain merasakan kekecewaan yang mendalam atas kekalahan tersebut. Meskipun demikian, Mark Klok berusaha tetap tegar menghadapi hasil yang tidak diharapkan. Ini dia menyatakan bahwa target Persib sebenarnya adalah mendapatkan poin di kandang lawan. Dan jika dilihat dari permainan, Persib lebih unggul dari tuan rumah sayangnya. Keberuntungan tidak berpihak kepada mereka. Satu-satunya gol yang dicetak pemain Zhejiang FC, Jan Efrard, di menit ke-71, berawal dari blunder back Persib, Victor Igbonevo. Kami seharusnya bangga dengan performa kami hari ini, karena kami punya keinginan untuk menang. Tapi kami juga tidak cukup senang dengan hasilnya. Kami tidak beruntung dan kalah, ungkap Klok dalam konferensi pers setelah pertandingan. Dia menambahkan, kami harus mulai melihat ke laga berikutnya untuk bisa meraih kemenangan pertama. Kami berikutnya bermain di kandang dan melihat ke depan untuk laga tersebut. Pada laga ketiga grup F AFC Champions League 2, Persib akan berhadapan dengan tim asal Singapura, Lion City Sailors FC, di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada 24 Oktober mendatang. Mantap, ini bobotoh auto full senyum. Komdis PSSI akhirnya tidak jatuhkan hukuman apapun ke Persib usai supporter turun ke lapangan baku hantam dengan Stewart di laga Persib versus Persija. Kok bisa begitu? Ini kronologi selengkapnya. Simak penjelasannya berikut ini. PSSI telah mengumumkan hasil sidang Komisi Disiplin PSSI yang diadakan pada tanggal 24, 25, dan 28 September 2024. Dari hasil sidang tersebut, salah satu keputusan yang diambil adalah pemberian hukuman terkait laga Persib Bandung versus Persija Jakarta. Insiden terjadi setelah pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, pada Senin 23 September lalu, di mana terjadi invasi lapangan dan penyerangan Stewart oleh supporter. Meski demikian, dalam hasil sidang yang diumumkan,
Komdis PSSI hanya memberikan hukuman pada kejadian yang berlangsung selama pertandingan. Mark Klok yang menerima kartu merah dalam pertandingan tersebut dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran serius terhadap pemain Persija Jakarta. Mark Klok, pemain tim Persib Bandung yang berlaga di BRI Liga 1 2024-2025 dalam pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta pada 23 September 2024 melakukan pelanggaran serius menggunakan tubuh secara berlebihan terhadap pemain lawan serta mendapatkan kartu merah langsung. Hukuman yang dijatuhkan adalah sanksi tambahan larangan bermain sebanyak 2 pertandingan sejak keputusan ini diterbitkan berlaku pada pertandingan terdekat dan denda sebesar 10 juta rupiah. Mark Klok sebenarnya sudah menjalani hukumannya karena ia tidak bertanding saat Persib Bandung menghadapi Madura United di Stadion Bangkalan, Madura pada Sabtu 28 September 2024. Namun, Komdis PSSI kini menambah hukuman Klok dengan sanksi tambahan larangan bermain sebanyak 2 pertandingan, yang berarti Klok akan absen pada pertandingan Persib menghadapi Persebaya Surabaya dan Persik Kediri. Sementara itu, belum ada informasi apakah Persib akan menerima hukuman terpisah terkait invasi lapangan yang terjadi dalam pertandingan tersebut. Auto getarkan bumi Pasundan, ternyata masih ada asa berjaya di Asia. Walau kalah 2 kali di Liga Champions Asia 2, Bobotoh nggak perlu khawatir. Ini skenario mudah Persib lolos fase grup. Ternyata cuman gini aja toh. Sepele. Kok bisa? Simak baik-baik telinga kalian. Berdasarkan format kompetisi AFC Champions League, ACL, 2024-2025, Persib Bandung masih memiliki peluang untuk lolos ke babak knockout, meskipun telah mengalami 2 kekalahan tanpa poin di 2 pertandingan awal. Untuk memastikan kelolosan, Persib memiliki beberapa skenario dan syarat yang harus dipenuhi, dengan 4 pertandingan tersisa di fase grup, termasuk 2 laga kandang dan 2 tandang melawan 3 lawan berbeda. Persib berpotensi mengumpulkan maksimal 12 poin, 3 poin per kemenangan X 4 laga. Oleh karena itu, Persib wajib memenangkan ke-4 laga tersisa untuk meningkatkan peluang lolos ke babak knockout. Saat ini, Persib berada di dasar klasemen tanpa poin, sementara tim-tim seperti Port FC, Lion City Sailors, dan Zhejiang FC sudah meraih kemenangan. Untuk dapat melaju ke babak knockout, Persib harus finish di posisi 2 teratas di grup F. Dengan harapan meraih poin maksimal, mereka juga harus berharap beberapa hasil pertandingan lain di grup menguntungkan mereka. Persib perlu memenangkan seluruh pertandingan sisa untuk mencapai 12 poin dan memperbaiki selisih gol sebanyak mungkin. Selain itu, hasil dari tim lain di grup, terutama Lion City Sailors dan Port FC yang baru memainkan 1 laga karena penundaan pertandingan, juga harus diperhatikan. Dengan fokus pada kemenangan di 4 laga sisa dan perbaikan performa serangan, Persib Bandung masih bisa menghidupkan peluang lolos ke babak 16 besar. Hasil maksimal dan taktik yang baik di laga-laga mendatang akan sangat menentukan nasib Maung Bandung dalam kompetisi ini. Apakah Anda percaya Persib bisa mengubah keadaan dan lolos ke babak knockout? Berikan pendapat Anda. Shin Tae-yong disarankan coret Pratama Arhan di kualifikasi Piala Dunia 2026 usai diduga diselingkuhi sang istri Azizah Salsa. Ini sebabnya. Simak baik-baik videonya hingga selesai. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong disarankan tidak memanggil Pratama Arhan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini setelah muncul berita menggemparkan soal dugaan selingkuh istri Pratama Arhan, Azizah Salsa dengan Salim Nauderer yang merupakan kekasih selebritas Rachel V-nya. Kabar mengenai dugaan perselingkuhan Azizah yang akrab disapa Ziza dengan Salim Nauderer merebak di akun media sosial X.
Situasi ini membuat supporter timnas Indonesia meminta kepada Shin Tae-yong untuk tidak memanggilnya pada laga kontra Arab Saudi dan Australia. Mereka berargumen bahwa Pratama Arhan membutuhkan waktu untuk membuat mentalnya stabil setelah muncul kabar kurang sedap soal keluarganya. Arhan tidak boleh dipanggil untuk kualifikasi setidaknya untuk kampanye September. Kesehatan mentalnya tidak stabil dan dapat memengaruhi penampilannya di lapangan. Dia harus menggunakan waktu luangnya untuk menceraikan wanita jalang itu. Tulis akun X @Theindolad. Pendapat ini pun langsung disetujui oleh supporter Garuda lainnya karena khawatir Arhan tidak akan fokus ke pertandingan yang akan dijalani. Setuju walaupun kalau dipanggil dia pasti mau pikirannya susah pasti buat 100% buat pertandingan. Tulis akun X @Achpes. Setuju biarkan dia menyelesaikan masalahnya sendiri agar mentalnya cepat pulih lagi. Lagi pula di posisi Arhan sudah ada Verdonk sama Patinama. Tulis akun X @Ananda Dwi79. Resmi, Martin Paes tak bisa perkuat timnas Indonesia saat hadapi Arab Saudi. PSSI beberkan alasan lengkapnya. Asa pencinta sepak bola Indonesia untuk melihat Martin Paes beraksi mengawal gawang timnas Indonesia harus tertunda untuk menjadi kenyataan. Kiper berdarah Belanda tersebut dipastikan tidak bisa tampil pada laga pertama Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada laga pertama mereka di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan dihelat di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah 5 September 2024. Kepastian absennya Paes pada laga kontra Arab Saudi tersebut diungkapkan oleh salah seorang anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Ia menerangkan Paes terganjal aturan AFC untuk bisa tampil pada laga kontra Arab Saudi. AFC mengatakan bahwa kita harus mendaftarkan pemain untuk match pertama pada tanggal 5 Agustus 2024, sementara kemarin prosesnya baru selesai 18 Agustus. Ungkap Arya dalam siniar bebas di kanal YouTube Arya Sinulinga. Jadi, Martin Paes belum bisa main untuk melawan Arab Saudi. Sambungnya. Namun menurut Arya, para pencinta sepak bola Indonesia tak perlu cemas. Paes bisa dimainkan pada laga berikutnya kontra Australia. Laga ini dijadwalkan bakal dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 10 September mendatang. Peraturan AFC berikutnya untuk match kedua sampai match ke-10, pendaftaran pemain 7 hari sebelum pertandingan. Ungkap Arya. Kita akan lawan Australia tanggal 10 September, berarti batasnya tanggal 3 September. Jadi Martin Paes sudah didaftarkan dan sudah bisa main lawan Australia. Tandasnya. Bursa transfer pemain timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia Tom Haye ramai disebut gabung Red Bull Salzburg gara-gara unggahan ini. Pemain timnas Indonesia Tom Haye ramai disebut gabung Red Bull Salzburg pada bursa transfer musim panas 2024. Rumor ini muncul karena unggahan dari akun Instagram @chmonindonesia. Akun ini mengunggah momen Tom Haye hendak mengeksekusi sepak pojok saat timnas Indonesia tandang ke markas Vietnam di matchday keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 26 Maret 2024. Saat hendak melepaskan tembakan, tertulis bacaan Red Bull di papan iklan. Unggahan ini langsung memunculkan spekulasi netizen di media sosial. Sejumlah netizen menilai Tom Haye akan gabung klub raksasa Liga Austria, Red Bull Salzburg. Efek ada bacaan Red Bull di papan iklan Stadion Maidin. Haye ke Salzburg. Masih masuk akal karena pelatih Salzburg sekarang itu Pepijn Lijnders, mantan asistennya Klopp pas juara IPL, UCL semuanya sama Liverpool, orang Belanda juga. Tulis akun Instagram @worshipingdia. Menarik menanti kemana Tom Haye akan berlabuh pada bursa transfer musim panas 2024.
Gelandang 29 tahun ini membutuhkan klub anyar demi menjaga level permainannya. Tenaga Tom Haye dibutuhkan untuk mengawal lini tengah timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dua tim teratas lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.